Ada nama Luhut dalam dokumen Pandora Papers. Bagaimanakah respon Jokowi? Laporan Pandora Papers mengungkap kepemilikan aset dan perusahaan cangkang di negara bebas pajak. Ada nama pejabat Indonesia di dalamnya, yang salah satunya dikabarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pandora Papers merupakan dokumen finansial rahasia kesepakatan bisnis dan kepemilikan perusahaan di negara suaka pajak. Sebelumnya, laporan serupa juga pernah terjadi pada 2016 dengan nama Panama Papers. Ketika itu sebanyak 11,5 juta data dari firma hukum offshore Mossack Fonseca bocor. Laporan dokumen berisi 11,9 juta file dengan volume data hampir 3 terabita ini diterbitkan oleh Konsorsium Media Internasional Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) Minggu 3 Oktober 2021. Mengutip AFP, secara total ICIJ menemukan hubungan antara hampir 1.000 perusahaan di negara surga pajak dengan 336 politisi tingkat tinggi dan pejabat publik. Setidaknya ada 35 pemimpin dan mantan pemimpin yang ditampilkan, mulai dari Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Raja Yordania dan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Kami melihat triliunan dolar, kata Direktur ICIJ Gerard Rille. Dalam sebuah video dikutip Senin 4 Oktober 2021. Mereka termasuk lebih dari 330 politisi dan 130 miliarder Forbes, serta selebritas, penipu, pengedar narkoba, anggota keluarga kerajaan, dan pemimpin kelompok agama di seluruh dunia. Jelas ICIJ. Investigasi ini melibatkan 600 jurnalis dari sejumlah media ternama, termasuk The Washington Post hingga BBC. Ini mengacu pada 11 juta lebih dokumen yang bocor dari 14 perusahaan jasa keuangan dunia. Ratusan nama yang tercantum dalam Pandora Papers kebanyakan merupakan orang terkemuka di dunia, mulai dari nama Presiden Rusia Vladimir Putin hingga Raja Yordania Abdullah II. Meski tak disebutkan langsung dalam file itu, Putin dihubungkan dengan aset rahasia di Monaco, terutama rumah tepi laut yang diperoleh oleh seorang wanita Rusia yang diyakini memiliki anak dengan pemimpin Rusia itu. Tulis AFP. Ada pula Raja Yordania Abdullah II yang memiliki perusahaan di surga pajak untuk mengumpulkan properti senilai 100 juta US dollar dari Malibu, California hingga Washington, Amerika Serikat, lalu London, Inggris. Namun pihak Yordania menolak klaim tersebut. Pengacara kerajaan mengatakan kepada BBC bahwa Abdullah membeli properti-properti itu dengan kekayaan pribadi. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev juga disebut kemungkinan terlibat transaksi properti senilai ratusan juta di Inggris. Ia sendiri telah lama dituduh korupsi di negerinya. Lalu dilaporkan pula bagaimana Perdana Menteri Ceko Andrej Babis membeli sebuah puri di selatan Prancis senilai 22 juta US dollar. Lalu Perdana Menteri Pakistan Imran Khan juga masuk dalam laporan, di mana ia dikaitkan diam-diam memiliki perusahaan dan perwakilan dengan jumlah jutaan dolar. Selain para politisi, sejumlah pesohor bumi juga muncul dalam Pandora Papers,
Selain Shakira, ada supermodel Jerman Claudia Schiffer hingga legenda kriket India Sachin Tendulkar. Pandora Papers juga memuat nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dalam laporan itu, Luhut dikaitkan dengan perusahaan asal Republik Panama, yaitu Petro Capital SA. Juru bicara Menko Marves, Jody Mahardi, memberikan kejelasan perihal laporan itu. Jody menjelaskan Petro Capital SA merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Panama. Perusahaan itu didirikan pada tahun 2006 oleh Edgardo E. Petro Capital memiliki modal disetor senilai 5 juta US dollar. Salah satu di bidang usaha adalah minyak dan gas bumi. Bapak Luhut B. Panjaitan menjadi Direktur Utama atau Ketua Perusahaan pada Petro Capital SA pada tahun 2007 hingga pada tahun 2011 hingga pada tahun 2010, ujar Jody yang dilansir CNBC Indonesia. Menurut dia, perusahaan itu dirancang akan digunakan untuk pengembangan bisnis di luar negeri, terutama di wilayah Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya terlihat berbagai macam kendala terkait dengan lokasi geografis, budaya, dan kepastian investasi. Sehingga Bapak Luhut B. Panjaitan memutuskan untuk mengundurkan diri dari Petro Capital dan fokus pada bisnis beliau yang ada di Indonesia, kata Jody. Lebih lanjut, dia mengatakan selama Luhut menjabat di Petro Capital sampai dengan mengundurkan diri pada tahun 2010, perusahaan belum berhasil untuk mendapatkan proyek investasi yang layak. Merespon laporan itu, sejumlah pemerintah negara di dunia ingin menyelidiki data dan laporan tersebut. Lantas, bagaimanakah respon Indonesia terutama Presiden Jokowi terkait munculnya nama salah satu pembantu utamanya, Luhut Binsar Panjaitan? Sejauh mana penyelidikan serius akan dilakukan untuk menanggapi kemungkinan penggelapan pajak dan pencucian uang ini? Nantikan ulasan selanjutnya di channel ini.